Apakah Anda ingin tahu bagaimana saya memperbaiki semua kesalahan plugin WordFence di WordPress? Sekarang saya akan mengajari Anda serangkaian langkah sederhana dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan apapun yang mungkin muncul di situs web Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa langkah yang akan memandu Anda selama proses koreksi, tanpa Anda harus membuang waktu mencari solusi lain. Semuanya dengan cara yang lebih didaktik dan lengkap, tanpa memerlukan pengetahuan tingkat lanjut apapun. Inilah langkah yang sangat penting yang tidak dapat Anda abaikan. Gunakan hosting situs web yang bagus. 90% masalah yang kami temui di situs WordPress selalu terkait dengan perusahaan hosting. Dalam beberapa kasus, versi PHP sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lain, PHP tidak mengizinkan ekstensi atau fitur tidak ada. Oleh karena itu, kami merekomendasikan server hostinger agar Anda dapat menggunakan PHP di perusahaan hosting Anda. Terlepas dari negara mana Anda berada, mereka memiliki dukungan multibahasa dan melayani seluruh dunia. Mereka memiliki paket khusus untuk WordPress dengan manajemen dan ini adalah salah satu paket terbaik untuk WordPress. Kami menguji beberapa situs dalam rencana ini. Dari paket awal Anda dapat menghosting 100 situs web dan semuanya kompatibel dengan semua orang. Semua plugin yang kami uji hingga saat ini, kami belum menemukan plugin apapun yang tidak berfungsi di lingkungan hostinger. Mereka juga memiliki sistem di dalam panel untuk memeriksa virus dalam instalasi WordPress, membuat pembaruan di dalam panel dan memeriksa kompatibilitas plugin, yang akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar masalah. Ada tautan di deskripsi dan jika Anda membeli paket tahunan atau lebih lama, gunakan tautan kami untuk mendukung saluran kami. Satu hal yang sangat penting, karena Roadchanger memiliki kebijakan uang kembali jika Anda tidak menyukai produknya. Anda cukup melakukan hal berikut. Membeli hosting dari Roadchanger, menginstal situs WordPress, menginstal semua tema dan plugin yang Anda miliki di situs web Anda saat ini. Periksa apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, Anda tahu masalahnya ada pada hosting situs web Anda dan inilah saatnya Anda bermigrasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa website Anda ke hostinger. Bahkan hostinger melakukan migrasi untuk Anda secara gratis. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan salah satu rencana mereka. Saya merekomendasikan Cloud Startup untuk situs yang membutuhkan kinerja lebih dan menghubungi tim dukungan dan mereka akan membantu Anda dalam proses migrasi. Sebelum melakukan perubahan apapun, Anda harus membuat cadangan lingkungan Anda. Sangat penting untuk memiliki cadangan situs web Anda. Kalaupun ada masalah, lakukan backup website ke kondisi saat ini. Anda dapat bertanya kepada tim dukungan perusahaan hosting Anda atau Anda dapat menyewa hostinger. Tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa mendapatkan cadangan otomatisnya. Cara melakukan backup di panel hostinger sangat mudah. Saya akan mengajar di sini dan hampir semua perusahaan hosting sama. Di dashboard perusahaan hosting Anda membuka file dan Anda akan memiliki opsi pencadangan. Datang ke sini ke opsi cadangan, saya dapat mengklik buat cadangan baru. Saya datang untuk memilih, ini memperingatkan saya bahwa itu akan menimpa cadangan sebelumnya. Melanjutkan dan mulai membuat cadangan saya. Saya harus menunggu hingga pencadangan ini selesai. Jadi saya bisa mulai membuat perubahan yang akan memperbaiki masalah plugin dan tema di situs web saya. Oke, pencadangan selesai. Sekarang Anda dapat membuka situs web Anda, melakukan perubahan yang diperlukan. Jika Anda mengalami masalah, sangat mudah untuk memulihkan cadangan. Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan situs web. Pilih tanggal pencadangan yang Anda buat. Klik pulihkan dan itu menjalankan seluruh proses. Ini di hostinger. Jika Anda menggunakan perusahaan hosting lain, cukup hubungi dukungan teknis, dan mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dan melakukan pemulihan jika perlu. Ini adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah. Faktanya, jika Anda mengalami masalah dan tidak memiliki informasi baru di situs tersebut, Anda dapat mencoba memulihkan cadangan lama untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah yang Anda alami. Meningkatkan memori WordPress sendiri juga merupakan langkah yang menyelesaikan banyak masalah. Tingkatkan memori yang tersedia untuk WordPress. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menanyakan kepada perusahaan hosting Anda berapa batas memori yang tersedia di server Anda. Yang kami gunakan adalah paket khusus untuk WordPress.
Kami memiliki memori 3 GB. Saya mengalokasikan 1 GB untuk PHP dan sekarang saya juga akan menambah memori yang tersedia untuk WordPress. Jadi saya datang ke sini untuk file, manage file. Jika Anda menghosting situs web Anda di tempat lain, Anda dapat mengakses pengelola file melalui dashboard perusahaan hosting Anda. Jika Anda ingin mengganti perusahaan hosting Anda, saya sarankan Anda mengklik tautan di deskripsi untuk mendapatkan diskon untuk paket tahunan atau lebih besar di Hostinger. Akses pengelola file, buka HTML publik. WP include, cari file yang bernama default constants. Ayo cari filenya. Kita temukan di sini, ini file default constants, PHP. Ayo klik 2 kali pada file tersebut, ayo gulir dan di sini tempat WordPress menetapkan batas memori. Kami akan menetapkan batas memori ini sebagai 1024. Sekali lagi, ubah di bawah juga menjadi 1024 dan di bawah ini kami memiliki multisitus WordPress. Kami tidak menggunakan struktur ini, tetapi jika kami juga dapat mengubahnya ke 1024. Mari simpan dan selesai. Mulai saat ini WordPress akan dapat menggunakan lebih banyak RAM sistem yang tersedia, yang memecahkan banyak masalah dengan plugin yang memerlukan penggunaan lebih besar. Memori RAM. Memodifikasi versi PHP dapat menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki masalah pada website WordPress Anda. Terlepas dari apakah masalahnya ada pada tema atau plugin, versi PHP harus kompatibel dengannya. Ayo pergi. Mengakses dashboard sistem hosting saya. Saya bisa pergi ke Advanced, ke konfigurasi PHP dan memilih versi PHP yang ingin saya gunakan. Setiap perusahaan hosting memiliki panel yang berbeda, namun semuanya memiliki opsi untuk mengubah versi PHP. Saat ini, PHP 7.4 adalah yang paling kompatibel dengan semua tema dan plugin WordPress. PHP 8.0 bekerja dengan baik di WordPress, namun masih ada beberapa ketidakcocokan dengan beberapa tema dan plugin yang belum diperbarui oleh pengembang. Oleh karena itu, sebaiknya Anda beralih ke PHP versi 7.4. Klik perbarui agar perubahan diterapkan. Tunggu sekitar 3 menit dan coba lagi akses situs web Anda. Ingat untuk menghapus cache setiap kali Anda melakukan perubahan. Memeriksa ekstensi PHP yang dibutuhkan plugin dan tema Anda juga dapat membantu Anda memecahkan banyak masalah. Di sini, di dalam panel hosting kita pergi ke konfigurasi PHP. Kita pergi ke ekstensi PHP dan kami memeriksa ekstensi yang sudah aktif secara asli dan Anda tidak dapat menonaktifkannya. Dan di bawah ini ada beberapa ekstensi lain yang dapat Anda aktifkan secara opsional. Sebagian besar perusahaan hosting tidak menyediakan ekstensi jenis ini. Itulah sebabnya kami memilih Hostinger sebagai mitra. Ayo, saya akan memberi Anda sebuah contoh, dan ini hanya sebuah contoh. Anda dapat menggunakan basis ini untuk plugin apapun yang Anda gunakan. Anda pergi ke Google dan mencari nama plugin dan ekstensi PHP yang dibutuhkan, atau membaca dokumentasinya. Jadi, misalnya di sini, Elementor. Dia memiliki ekstensi PHP ZLib sebagai kebutuhan. Dia membutuhkan ekstensi ini aktif. Secara kebetulan, ini juga merupakan ekstensi yang dibutuhkan oleh WordPress. Jadi jelas bahwa situs kami memiliki ekstensi yang aktif, tetapi penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa semua plugin Anda memiliki ekstensi PHP yang diperlukan agar dapat berfungsi. Sebuah plugin dapat bergantung pada ekstensi. Plugin lain mungkin bergantung pada plugin lain. Jadi penting bagi Anda untuk mengaktifkan semua ekstensi yang diperlukan. Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Berbicara dengan pengembang plugin atau membaca dokumentasi. Umumnya, sebagian besar perusahaan hosting datang dengan semua ekstensi yang diperlukan aktif. Namun mungkin ada kasus di mana Anda harus menguji untuk melihat apakah plugin Anda bergantung pada ekstensi apapun. PHP tambahan. Sekarang mari kita beralih ke solusinya, di mana kita akan mengubah tag chess.
Dalam banyak kasus, memulihkan Tackchess ke default WordPress dapat menyelesaikan sebagian besar masalah. Namun, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut. Jika Anda menggunakan plugin caching di WordPress, Anda harus menonaktifkan plugin tersebut terlebih dahulu. Jika WordPress Anda bahkan tidak bisa dimuat, maka Anda dapat mengubah Tackchess terlebih dahulu dan kemudian menonaktifkan plugin cache. Kebanyakan plugin caching mengubah file Tackchess WordPress. Ayo pergi. Saya akan membuka panel hosting saya lagi. Saya akan masuk ke pengelola file. Buka pengelola file dan mencari Tackchess situs web saya saat ini. Di public HTML. Saya akan mencari file Tackchess. Dia ada di sini. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah membuat salinannya. Jadi saya pergi untuk menyalin file. Pilih folder tempat saya berada saat ini. Salin. Dan itu akan membuat Tackchess lain untuk saya di luar public HTML. Metode lain bagi Anda untuk membuat cadangan adalah dengan mengklik kanan. Dan ubah Tackchess menjadi file zip. Misalnya. Dan kemudian Anda akan memiliki zip Anda jika Anda perlu memulihkannya. Oke, mari kita buka Tackchess. Perhatikan bahwa Tackchess saya benar-benar berubah. Perubahan ini disebabkan oleh plugin Leakspace Cache saya. Itu membuat perubahan, tetapi Tackchess WordPress asli tidak terlihat seperti ini. Pada dokumentasi resmi WordPress, kita bisa melihat tampilan asli Tackchess. Dalam situasi kesalahan, Anda dapat menyalin konten, menempelkan konten baru di dalam Tackchess dan menyimpan file. Ini akan membantu Anda menguji apakah situs web Anda akan berfungsi kembali atau tidak. Jika situs tidak berfungsi lagi, kembalikan file seperti semula dan file tidak berfungsi lagi. Dan mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Salah satu cara untuk memperbaiki masalah juga dengan mengubah izin folder tempat plugin Anda diinstal. Dalam banyak kasus, seseorang mengekstrak file zip langsung ke folder WordPress tempat plugin berada. Dan ini mengubah izin dan pemilik folder, menyebabkan kesalahan kritis di WordPress. Mari kembali ke dashboard perusahaan hosting kita. Saya datang ke file, manage file, akses pengelola file kami. Manage file kami, buka HTML publik, akses konten WP, buka folder plugins dan di sini kami menemukan semua plugin yang terpasang di WordPress. Perhatikan bahwa mereka memiliki izin folder tertentu. Ini adalah pola izin folder di dalam web. Jika direktori Anda tidak memiliki izin ini, Anda dapat mengklik kanan, Anda dapat membuka izin. Dan ubah izinnya. Perhatikan bahwa izinnya adalah 755. Jika saya mencentang kotak apapun, saya mengubah izinnya. Standarnya adalah 755. Centang opsi rekursif, direktori dan file dan klik perbarui. Penting, jika Anda ingin mempertahankan keadaan asli folder, sebelum melakukan perubahan, Anda dapat mengklik kanan, masuk ke arsip, pilih format file. Dan itu akan membuat cadangan untuk Anda dengan keadaan asli. Di sini izinnya berbeda tetapi dalam file zip ini izinnya tetap sama seperti di layar Anda. Langkah lainnya adalah mengganti browser yang Anda gunakan. Saya tahu langkah ini tampak jelas, tetapi dalam banyak kasus langkah ini menyelesaikan masalah. Mari kita uji, ayo pergi. Mari pilih browser yang kita gunakan sebelumnya, salin URL-nya dan tempelkan saja ke browser lain. Bisa browser apa saja dan di komputer Anda pastinya memiliki lebih dari satu browser. Jika Anda menggunakan Windows, ini hadir secara default dengan Microsoft Edge. Jika Anda menggunakan macOS, Anda memiliki Safari. Jika Anda menggunakan Linux, ini menjadi standar dengan Firefox. Anda dapat beralih antar browser untuk melihat apakah halaman web terbuka. Tip penting lainnya adalah mencoba membuka halaman yang sama di ponsel Anda. Meningkatkan memori PHP. Ini adalah langkah yang menyelesaikan sebagian besar kasus masalah plugin.
terutama kasus ketidakstabilan saat situs berjalan dan mati. Ayo pergi. Masuk ke dashboard perusahaan hosting Anda. Anda dapat mengklik di sini pada lanjutan, konfigurasi PHP, dan Anda akan diarahkan ke layar ini. Anda pergi ke opsi PHP. Anda akan turun ke opsi yang berbicara tentang memori PHP. Di sini saya mengaturnya ke 512 megas. Saya dapat mengubahnya menjadi 1024. Perlu diingat bahwa rencana saya memiliki 3 gigs. Luar biasa, 3 gigs RAM. Saya bisa ubah, misalnya ke 1024. Turun ke sini, simpan, dan langkah ini, setelah beberapa detik, benar-benar dapat mengubah kinerja situs web Anda. Termasuk membuat beberapa plugin yang berhenti berfungsi karena penggunaan PHP adalah tersedia di situs web Anda. Memori berlebihan atau tidak berlebihan, cukup gunakan seperlunya, aktifkan kembali dan jalankan. Jadi, tanyakan kepada perusahaan hosting Anda apakah paket Anda memiliki nilai memori lebih besar dari 1 GB, 1024 GB. Idealnya, paket harus memiliki lebih dari itu, karena PHP hanyalah salah satu bagian yang akan menggunakan memori hosting Anda. Dalam beberapa kasus, membersihkan cache saja sudah menyelesaikan masalah di WordPress. Jadi apa yang akan kita lakukan? Dengan mengklik di sini di sebelah tombol refresh, kita pergi ke pengaturan situs. Buka hapus data, setel ulang izin, dan muat ulang halaman. Tapi alih-alih mengklik tombol reload, saya akan menekannya di keyboard. Ctrl dan tombol F5 agar saya bisa melakukan reload tanpa cache. Setelah ini selesai, halaman akan dimuat ulang tanpa menggunakan cache dan jika saya memiliki masalah apapun yang disebabkan oleh cache, masalah tersebut akan teratasi. Cara lain untuk memperbaiki error adalah dengan menonaktifkan atau mengubah tema yang sedang digunakan WordPress. Ayo pergi. Jika Anda memiliki akses ke panel, Anda akan melakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Tampilan, tema, pilih tema lain dan klik aktifkan. Dengan demikian, tema akan diaktifkan dan ini akan mengubah seluruh antarmuka situs web. Dengan melakukan ini, Anda dapat mengakses situs web Anda dan memeriksa apakah situs tersebut berfungsi kembali. Oke. Jika Anda tidak memiliki akses ke panel WordPress, Anda juga dapat melakukannya melalui ban ganda. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka file manager hosting Anda agar kami dapat memeriksa tema lain apa yang telah Anda install. Buka Publica, HTML, buka folder WP Content, buka folder tema. Dan di dalam folder tersebut Anda akan melihat semua tema. Tema-tema ini adalah tema default WordPress. Oke. Sekarang mari masuk ke panel hosting Anda dan cari database Anda. Oke, MyAdmin. Dan mari masuk ke MyAdmin untuk dapat memodifikasi database Anda. Kami akan mencari tabel WordPress yang bertanggung jawab untuk mengubah tema default WordPress. Ayo buka di sini ke database kami. Kami memiliki tabel opsi. Dan kita akan mencari tabel tema di sini. Mari beralih ke halaman 2. Dan tidak. Dan di sini kita menemukan template dan style sheets. Berikut adalah 2 tabel yang perlu Anda ubah untuk mengubah tema WordPress Anda. Jadi ayo pergi. Anggap saja saya tidak ingin menggunakan tema ini, karena tema ini menyebabkan masalah pada website saya. Saya bisa datang ke sini dan mendapatkan nama tema lain. Klik di sini ganti nama, salin nama tema, batalkan. Datang ke sini, klik 2 kali dan ubah nama tema. Di sini, sekali lagi, mengubah nama tema. Saya mengklik layar dan hanya itu. Kedua garis itu ditukar dan diubah. Ketika saya kembali ke WordPress saya akan melihat bahwa tema yang aktif sekarang adalah tema ini lagi di sini. Jadi, dengan melakukan ini, saya mengubah tema aktif dan jika tema aktif menghasilkan kesalahan apapun di WordPress saya perbaiki saja. Setelah ini selesai, saya akan mengubah tema situs web saya atau memperbarui tema yang menyebabkan masalah. Langkah yang sangat sederhana yang dapat menyelesaikan banyak masalah adalah dengan menonaktifkan jaringan CDN jika Anda menggunakannya di WordPress Anda. Beberapa plugin dan tema mungkin bermasalah dengan konten yang tersedia melalui CDN. Jaringan seperti Cloudflare, CDN Max, dan lain-lain. Dapat dinonaktifkan sementara atau permanen untuk menyelesaikan masalah pada situs WordPress Anda. Jadi dalam contoh kita, saya akan membuka Cloudflare dan menonaktifkan jaringan CDN. Saya akan mengklik edit pada entry DNS saya dan menonaktifkan proxy.
Dengan mengklik simpan, saya menonaktifkan layanan CDN dan dalam waktu sekitar 30 hingga 40 menit saya dapat mencoba lagi mengakses situs web saya. Anda adalah uang. Jika Anda memerlukan tim untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi, infrastruktur, dan aplikasi web Anda, hubungi kami. Tautan dalam deskripsi membuat kalender kami terbuka untuk umum, dengan jam dan hari yang dapat Anda pilih. Cek code, dan terima layanan eksklusif kami dari sekelompok orang gila teknologi untuk klien yang membutuhkannya. Waktu Anda sangat berharga bagi kami. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tonton saja videonya sampai selesai dan saya yakin masalah Anda pasti bisa teratasi. Dan jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memecahkan masalah WordPress, ada tautan di deskripsi yang akan membawa Anda ke pelatihan terbaik yang pernah ada. Saya ingin Anda memikirkan hal berikut. Menurut Anda apa yang paling mungkin terjadi? Seseorang membayar Anda $1.000 untuk sebuah situs web yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka membutuhkannya. Atau seseorang yang sudah memiliki situs web yang berfungsi dan memiliki masalah. Membayar Anda $1.000 untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah dengan alat yang sudah ada. Ini adalah pasar yang besar dan sedikit dieksplorasi. Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan urgensi, kebutuhan bisnis yang sudah aktif. Klik tautan di deskripsi dan saya yakin Anda akan menyukainya. Ayo teman-teman, jika tidak ada langkah lain dalam video ini yang berhasil menyelesaikan masalah Anda, sekarang saya akan mengajari Anda cara menghubungi dukungan keamanan WordFence. Ayo, saya akan meninggalkan tautan ini di sini di komentar pertama yang dipasangi pin sehingga Anda dapat mengakses halaman tempat saya berada. Setelah Anda mengakses tautannya, Anda akan mendarat di sini di mana saya berada dan kita dapat mengklik bagian dukungan. Dengan mengklik bagian dukungan, kita akan membuat topik di sini. Topik ini tidak lebih dari tiket dukungan yang akan kami kirimkan ke tim fans dunia. Hal pertama yang akan kami masukkan di sini, tentu saja, adalah judul topik Anda. Di sini Anda dapat membuat ringkasan singkat tentang apa yang terjadi pada Anda untuk memperjelas apa masalahnya, apa topiknya, apa pokok bahasanya. Apakah Anda juga akan menyertakan link ke website Anda? Oke, dan sekarang kita akan menambahkan isi pesannya. Dan inilah puncak emas dari video ini. Saya akan meninggalkan isi pesan ini di komentar pertama yang dipasangi pin. Sehingga Anda dapat menggunakan basis inilah yang akan saya siapkan dalam video ini untuk Anda. Karena basis inilah yang akan membantu Anda mendapatkan dukungan yang jauh lebih cepat dan efektif. Sesegera mungkin sehingga Anda dapat menyelesaikan masalah Anda. Mengapa cara kerjanya seperti ini? Karena pesan ini di sini akan berisi semua dukungan yang dibutuhkan untuk dapat memahami apa yang terjadi dalam kasus Anda dan membantu Anda menyelesaikannya. Ayo pergi. Hal pertama yang akan kami sertakan di sini dalam pesan ini adalah perusahaan hosting Anda. Ya, Anda harus memperjelas siapa perusahaan hosting Anda. Setelah itu, kami akan memasukkan versi PHP Anda, versi WordPress Anda dan versi plugin yang Anda gunakan. Tentu saja dengan mempertimbangkan lingkungan Anda. Saya menaruh beberapa informasi di sini, hanya untuk mengilustrasikan bagaimana Anda akan melakukannya dalam kasus Anda. Tetapi apakah Anda mengisi informasi tentang lingkungan Anda? Oke, sekarang kami akan menambahkan semua plugin yang terpasang dan aktif di website Anda. Sekarang kami akan menambahkan semua plugin yang terpasang dan aktif di website Anda. Karena ini sangat penting, karena terlepas dari apakah plugin tersebut memiliki koneksi antara satu plugin dengan plugin lainnya atau tidak, plugin tersebut berada dalam lingkungan yang sama dan mungkin akan menyebabkan beberapa jenis gangguan. Jika Anda memiliki jenis plugin cacing apapun di situs web Anda, ingatlah untuk menyebutkannya dan jelaskan apakah plugin tersebut aktif atau tidak pada saat Anda menerima kesalahan ini. Oke? Seperti pada langkah sebelumnya, kami mengaktifkan WP Debug WordPress. Jika Anda telah menerima pesan yang penting, menarik, yang dapat membantu programmer yang akan merespons Anda. Setara dengan plugin yang Anda miliki menambahkannya di sini dalam pesan ini. Saya meninggalkannya sedikit area hanya untuk beberapa hal lainnya. Jika Anda menemukan sesuatu yang berguna dalam WP Debug. Oke? Dan terakhir kami akan menambahkan dua kalimat yang sangat singkat tentang. Pertama, Anda akan menjelaskan proses apa yang Anda coba lakukan dan cara kerjanya. Cara kerjanya. Apakah proses tersebut berhasil untuk Anda? Kesalahan apa yang terjadi? Apa yang terjadi itu yang membuat proses ini menjadi salah? Selesai, hanya itu yang perlu Anda tambahkan di dalam pesan. Sekarang kami akan menambahkan beberapa tag ke topik ini, hanya untuk memudahkan dukungan memahami topik ini. Dan itu saja. Saya juga akan menambahkan tambahan, bahwa semua yang Anda tulis di web, semua dukungan yang Anda kirimkan ke semua jenis perusahaan, semua jenis aplikasi yang Anda coba dapatkan dukungannya, Anda selalu menulisnya dalam bahasa Inggris, karena ini adalah bahasa standar yang digunakan di web, oke? Terakhir, di sini, sebelum mengirim, Anda tidak perlu mencentang kedua kotak ini, kecuali apa yang tertulis di sini benar-benar masuk akal dengan apa yang Anda tulis dalam topik Anda. Jika tidak, Anda tidak perlu mencentangnya.
Saya menyarankan Anda mencentang kotak terakhir ini di sini, karena pada dasarnya ini akan memungkinkan Anda diberitahu melalui email ketika topik yang kami buat di sini dijawab oleh tim support ya. Anda dapat mengirimkan kiriman, semuanya sudah siap. Anda akan menghubungi tim dukungan dan segera setelah Anda menerima tanggapan, Anda akan menerima pemberitahuan di email Anda. Itu saja, video ini akan berakhir di sini. Terima kasih, dia berbicara.